Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom saudara-saudara sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Selamat bertemu kembali dengan saudara-saudara yang ada di kota-kota di Indonesia dan jemaat-jemaat yang ada di kota-kota di luar negeri, saudara sekalian. Hari ini kita akan bahas tema, ketika aku lemah, maka aku kuat. Part 3, bagian ketiga. Namun demikian saudaraku, sebelum kita mulai pembahasan, seperti biasanya ada beberapa informasi yang akan saya beritahukan kepada saudara. Informasi pertama, saudara sekalian. Saudaraku, waktu saudara masuk ke YouTube channel saya, jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng, saudaraku. Dengan saudara klik subscribe dan lonceng, secara otomatis di gadget saudara itu sudah ada notifikasi otomatis. Jadi kalau ada khotbah yang terbaru dirilis, saudaraku, itu sudah ada di gadget saudara. Kemudian informasi kedua, saudara sekalian, hari ini saya di Singapura sudah memasuki hari ke-17, saudara sekalian. Saya sudah lewatin hari karantina hotel selama 14 hari. Jadi sekarang saya sudah 3 hari tinggal di hotel umum, saudara sekalian. Di Singapura saya menjalankan operasi kerusakan retina mata, saudara-saudara sekalian. Nah, saudaraku, operasi sudah lewat dan sekarang dalam rawat jalan, saudara-saudara sekalian. Saya baru khotbah pakai topi, saudaraku ya, karena untuk menghindari sinar yang mengarah ke mata saya, saudara sekalian. Oke, saudaraku, kita akan mulai. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan diambil dari Filipi pasal 1 ayat 12 sampai 24. Firman Tuhan diambil dari Filipi pasal 1 ayat 12 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Aku menghendaki, saudara-saudara, supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian, mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita. Dan aku akan tetap bersuka cita. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku.
Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Baik, saudara-saudara sekalian, sebelum kita mulai pembahasan, mari kita berdoa lebih dahulu. Tuhan, kami sudah membaca firman-Mu, Roh Tuhan bekerja, menerjemahkan firman ke dalam bahasa yang boleh kami mengerti. Ajar kami Tuhan lewat firman-Mu, supaya setiap kami boleh memahami cara kerja Tuhan dalam hidup kami. Beri hamba-Mu di dalam keterbatasannya untuk menyampaikan firman Tuhan sesederhana mungkin, ke dalam bahasa yang sesederhana mungkin, supaya setiap lapisan jemaat boleh mengerti firman Tuhan dengan baik. Dan firman itu meneguhkan iman kami, membawa kami kepada suatu pemahaman akan Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan, kami siap hati, siap pikiran untuk menerima sabda Tuhan. Tuhan berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, di seri ketiga ini, ketika aku lemah, maka aku kuat, saudaraku. Saya akan memulai sama dengan seri pertama dan seri kedua dengan satu pertanyaan. Bagaimana kehidupan kerohanian saudara selama ini? Apakah peristiwa-peristiwa yang saudara alami, baik peristiwa 2 hari yang lalu, 2 minggu yang lalu, 2 bulan yang lalu, atau peristiwa yang terjadi udah 3 tahun lalu, atau 10 tahun yang lalu, atau baru 2 jam saja terjadi, baik peristiwa yang menyenangkan, membawa sukacita, peristiwa yang menyedihkan, membawa duka cita, peristiwa membawa kepahitan, saudaraku, membawa kehilangan, peristiwa apapun itu, saudaraku, apakah peristiwa yang terjadi itu masih tetap menjadi suatu jembatan membawa saudara kepada suatu pertumbuhan rohani yang baik? Itu pertanyaan penting, saudaraku. Pertanyaan yang saudara jawab, pertanyaan dengan saudara jawab akan menjadi suatu indikator bagi pertumbuhan kerohanian saudara, sekaligus menjadi indikator bahwa saudara mampu meneguhkan iman orang lain, saudara sekalian. Nah, ini penting, saudaraku. Ini pertanyaan yang harus dipertanyakan setiap kali saudara ada waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Apapun yang terjadi itu, masih enggak membawa saya menjadi suatu jembatan peristiwa itu, membawa saya lebih dekat, lebih mengerti my Christian worldview, my faith in Christ, dan juga my intimacy with God bertumbuh. Itu penting, saudara sekalian. Mungkin saudara akan menjawab, saudaraku, Pak Pendeta, jangankan berbicara untuk meneguhkan iman orang lain, Pak Pendeta. Untuk diri sendiri saja saya menghadapi masalah seperti ini, saya sudah bingung, Pak Pendeta. Kenapa Tuhan seperti itu? Mengapa ini harus terjadi sama saya? Untuk diri saya sendiri saya bingung, Pak Pendeta. Gak tahu harus buat apa. Bingung saya. Nah, saudaraku, ini akan menyangkut semua masalah, saudaraku. Sakit yang berat, kematian, pailit, ketakutan, depresi, saudaraku, semua hal yang mengancam kehidupan saudara sekalian. Mana mungkin, Pak Pendeta, untuk meneguhkan iman orang lain? Untuk diri sendiri aja sudah gak kuat. Rohani itu seolah-olah mau runtuh, Pak Pendeta. Dan mengenang Tuhan aja pun sudah big question mark. Nah, bisa saja pertanyaan seperti itu, saudaraku. Oleh sebab itu, di seri ketiga ini, saudaraku, mari kita belajar supaya di dalam persoalan yang kita hadapi itu, saudaraku, kita bisa tumbuh rohani kita dengan baik, dengan secara khusus ada, dan sekaligus kita bisa strengthen, ada, bisa menguatkan iman orang lain. Maka pembahasan di seri ketiga ini, saudaraku, pembahasannya dalam bentuk 3 fase, saudaraku. Fase pertama, fase kedua, dan fase ketiga. Fase pertama adalah struggling with God. Ingat,
Fase kedua adalah struggling with self. Yang ketiga adalah, fase ketiga adalah strengthening others, mendukukan iman orang lain. Kita mulai dari fase pertama, struggling with God, saudaraku, bergumul dengan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, ayat-ayat yang kita baca tadi, saudaraku, ayat-ayat yang kita baca tadi itu, Paulus ada di penjara di Filipi, saudaraku. Itu penjara di bawah tanah. Jadi penjara di bawah tanah di Filipi itu adalah penjara yang sangat menakutkan. Itu biasanya diperuntukkan untuk penjahat besar, saudaraku. Paulus ditempatkan di penjara di bawah tanah. Pengap, bau, saudaraku, itu luar biasa menderitanya, saudara sekalian. Paulus tempatkan seperti itu dengan ancaman hukuman mati, saudara sekalian. Nah, bagaimana struggling with God-nya Paulus, saudaraku? Saudara, saya step by step, pelan-pelan, saudaraku ya. Termasuk saya, saudaraku, bagaimana struggling with God-nya hidup saya ini dalam konteks 1-2 bulan terakhir ini, saya mulai pendarahan mata, terancam kebutaan, saudaraku. Bagaimana struggling with God-nya saya. Nah, itu fase pertama, saudara sekalian. Saudaraku, waktu kita struggling with God di fase pertama itu, don't ask why to God. Jangan pernah bertanya, Tuhan kenapa ini terjadi sama saya? Tuhan kenapa ini? Kenapa engkau tidak jaga? Kenapa engkau tidak peduli? Kenapa engkau biarkan ini terjadi pada saya? Don't ask why. Ketika kita mempertanyakan seperti itu, saudaraku, rohani kita tidak bertumbuh dengan baik, saudaraku. Ya. Saudara coba perhatikan pelan-pelan. Paulus tidak bertanya kenapa Tuhan itu terjadi pada saya, saudaraku. Saya pun tidak bertanya seperti itu pada saat mata saya mengalami terancam kebutaan, saudaraku. Yang perlu dipertanyakan adalah, saudara sekalian, adalah what should I do, Lord? Dengan keadaan sudah seperti ini, apa yang saya harus lakukan? Itu pertanyaan yang sifatnya progresif. Jadi ada suatu tindakan untuk menghadapi hal seperti ini. That is good, saudara sekalian. Nah, saudara perlu perhatikan di fase 1 ini loh, fase struggling with God ini, saudaraku. Paulus tahu kenapa dia di penjara. Maka di Filipi itu jelaskan, oleh karena pemberitaan Injil maka aku di penjara, sehingga jemaat iman mereka dengan bertambah berani memberitakan Injil karena pemenjaraanku. Jadi Paulus tidak perlu bertanya mengapa Tuhan saya di penjara. Dia sudah tahu dia di penjara karena pemberitaan Injil, saudara sekalian. Jelas, saudaraku ya, jelaskan. Nah, saudaraku, di fase pertama ini banyak teman-teman kita, sahabat kita, jemaat juga akan memberikan kalimat-kalimat yang sifatnya positif, ya, yang untuk meneguhkan kita, yang sifatnya untuk meyakinkan kita. Saya pun, saudaraku, dalam keadaan sakit mata seperti ini, pendarahan seperti ini, baik di Jakarta maupun di Singapura, saudaraku, waktu di Jakarta dalam keadaan sangat parah itu, banyak jemaat kirim SMS, Pak, begitu. Banyak jemaat kirim SMS, WhatsApp, memberikan kekuatan. Ada yang mengatakan, Pak Pendeta, saya tahu Pak Pendeta itu pelayanannya bagus. Pak Pendeta sungguh-sungguh, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti bantu, gak mungkin Tuhan biarkan. Kalimatnya bagus, saudaraku ya, bagus kan? Good. Itu bisa membawa saya mengerti gak? Iya, tapi saudara harus perhatikan dengan baik. Apakah dengan saya sungguh-sungguh melayani Tuhan, dengan saya berkorban banyak hal untuk pekerjaan Tuhan, saudaraku, itu berarti saya tidak boleh sakit? Apakah itu berarti tidak boleh terjadi apa-apa pada diri saya? Betulkah demikian? Atau kalau seorang pelayan Tuhan itu harus sehat selalu, semua oke, baru ini namanya hamba Tuhan diberkati, saudaraku? Enggak selalu seperti itu, saudaraku. Harus diperhatikan dengan baik. Ya. Lihat nabi-nabi zaman dulu, lihat rasul-rasul, saudara sekalian. Pada saat mereka mulai usianya mulai tinggi, mereka mulai sakit, saudaraku. Paulus rabun mata saya pun mulai rabun, sama kan, saudaraku? Bapak Abraham di hari tuanya matanya juga buta, saudaraku. Kedemikian kan, saudara perhatikan. Jadi ini masalah penuaan diri, saudaraku. Jadi kita tidak bisa mengatakan, wah, seorang hamba Tuhan tidak boleh terjadi apa-apa.
Kalau faktor usia sudah menggerogoti dari dalam, saudaraku, ya akan timbul banyak hal dalam tubuh ini sudah tidak sekuat dulu lagi. Itu harus pahami, saudara sekalian. Mungkin jemaat akan berkata, Pak Pendeta, ya itu kan kalau sudah tua, Pak Pendeta. Kalau muda ya jangan. Saudara jangan lupa loh, Yesus Kristus mati di atas kayu salib umur 33,5 loh, saudaraku. Ya. Kalau kita berpengertian, nantilah kalau sudah tua baru terjadi itu. Kalau begitu Yesus disalib bukan umur 33,5, saudaraku, 83,5. Ternyata kan tidak. Justru pada saat muda-mudanya Tuhan Yesus, pada saat badan penuh dengan kekuatan, saudaraku, dia disalib, saudaraku. Jadi pemahaman struggling with God-nya harus bagus, saudaraku. Dan kalau tidak bagus, step fase pertama struggling with God-nya tidak bagus, masuk fase kedua struggling with self dengan dirinya, pasti tidak bagus, saudaraku. Kalau fase kedua sudah tidak bagus, fase ketiga pasti gagal, saudaraku. Begitu. Saudara perhatikan, saya jabarkan pelan-pelan, saudaraku. Di fase pertama lagi, don't ask why. Nah, saudara, kalau di fase pertama itu saya kembalikan kepada saudara-saudara sekalian. Dalam pergumulanmu sekarang ini, gimana struggle with God-nya dengan saudara? Saya sudah buat banyak untuk Tuhan, Pak. Tapi kenapa yang terjadi justru pada saya seperti ini? Dulu waktu saya kaya, saya banyak harta, Pak. Saya bangun gereja. Gereja butuh apa saya kasih, Pak. Bahkan saya bangun gereja di banyak tempat, Pak. Ya, gereja membutuhkan, saya tidak sungkan-sungkan, saya tidak pilih-pilih kasih, saya bantu, Pak. Tapi sekarang kenapa saya jadi susah begini, Pak? Ya, usaha menjadi pailit sampai habis seperti ini, Pak. Kenapa Tuhan? Nah, itu pertanyaan yang kurang bijak, saudaraku. Seolah-olah itu apa yang sudah kita lakukan menjadi jasa besar, tidak boleh terjadi apa-apa lagi. Pertanyaan dalam struggle with God fase pertama ini, ketika kita mempertanyakan Tuhan, kenapa seperti itu, seolah-olah kita itu menggurui Tuhan, saudaraku. Seolah-olah kita mengajari Tuhan tidak boleh ini, tidak boleh itu. Seolah-olah Tuhan tidak tahu apa yang terjadi pada diri kita, saudaraku. Tuhan tahu, saudaraku. Dan di fase pertama penting, saudaraku. Coba mau jujur yuk, saudara mendengar ini menyimak baik. Berapa banyakkah orang percaya yang di fase pertama ini, saudaraku, sudah gagal total? Marahnya sama Tuhan. Bisa maki-maki, saudaraku. Bisa teriak-teriak, saudaraku. Bisa membandingkan, bisa memperhitungkan. Bisa hitung untung rugi. Bisa menghitung jasa-jasa masa lalu, saudaraku. Ya, bisa seperti itu. Apakah itu benar, saudaraku? Hati-hati dalam hal pergumulan fase pertama ini. Memang fase pertama tidak gampang dilewati, saudaraku. Kecenderungan kita adalah seolah Tuhan tidak peduli lagi. Tuhan tidak sayang lagi. Tuhan pilih kasih jemaat yang itu, pendeta yang itu, hamba Tuhan yang itu, diaken yang itu diberkati, dijaga, dipelihara. Kenapa saya tidak? Kenapa saya alami seperti ini? Mereka kok tidak? Kita mulai membanding-bandingkan. Itu fase pertama. Kalau kita sudah mengalami kegagalan seperti saudaraku, sudah susah. Christian worldview-nya sudah susah. Faith in Christ sudah repot. Intimasi with God-nya terancam porak-poranda, saudaraku. Itu fase pertama. Waktu kita baca kitab Filipi itu, Paulus ngomong apa? Oleh karena Injil maka aku masuk penjara, sehingga jelas bagi seluruh istana dan kerajaan, sehingga jelas oleh seluruh umat orang percaya, iman mereka bertambah berani untuk memberikan Injil bagiku. Ya, di penjara itu justru karena Injil. Dia tahu, saudaraku. Jadi dia dalam pergumulan di bawah penjara di Filipi, saudaraku, penjara di bawah tanah itu, dia tidak perlu mempertanyakan kenapa Tuhan. Dia sudah tahu. Sekalipun, saya dengarin, sekalipun apa yang saudara alami, yang saya alami, kita tidak tahu. Paulus kan sudah tahu di penjara karena Injil, saudaraku, ya. Saudara sekalipun tidak tahu, saudaraku, gak perlu mempertanyakan kepada Tuhan. Gak penting, saudaraku. Lebih bagus di fase pertama struggling with God itu, pertanyaan yang tadi yang saya katakan sifatnya progresif. Kalau sudah terjadi begini, apa yang harus saya lakukan, Tuhan? That is good. Itu yang akan mengabaikan, itu akan merintangi depresi terjadi pada kita. Jadi ada suatu tindakan nyata untuk mengatasi kesulitan. What should I do, Lord? Jadi ketika saya menemukan di Jakarta bahwa mataku terancam buta, sebelah kanan kan sudah buta, saudaraku.
Sebelah kirinya itu penglihatannya tinggal 16%, pendarahan terus menerus. Saya tidak tanya why, tidak saudaraku. Yang saya tanya adalah, Tuhan, apa yang harus saya lakukan dengan keadaan seperti ini? Harus operasikah? Harus apakah? Atau harus aku duduk di rumah aja? What should I do, Lord? Jemaat ingat jemaat sekalian. Saya nggak tahu kau siapa yang dengar khotbah hari ini. Dengan yang saya jabarkan di seri ketiga ini akan merubah cara berpikirmu, saudaraku. Yang selama ini kau sudah masalah kotak yang sangat bingung, begitu. Tiap hari kau bingung tentang Tuhan, bingung tentang dirimu sendiri, saudaraku. Ya. Terus kenapa banyak hutang, kenapa ini, kenapa itu, kenapa saudaraku meninggal, kenapa meninggalnya seperti itu, saudaraku. Saudara sudah terkukung dalam keadaan demikian, saudara tidak bisa melihat cara Tuhan bekerja lagi, saudara sekalian. Oke? Nah, jikalau kita bisa masuk fase pertama dengan baik, saudaraku, maka kemudian kita akan masuk fase kedua. Fase kedua adalah struggling with ourselves, bergumul dengan diri kita sendiri. Nah, ini berat, saudara sekalian, ini berat. Jadi bergumulan diri kita sendiri adalah fase di mana kita melihat keadaan kita, saudara sekalian, melihat keadaan kita. Kalau saya, saudaraku, waktu saya masuk ke fase struggling with myself, saudaraku, disitulah struggling with ourselves itu berlaku yang namanya wait, yes, and no, saudaraku, ada di situ, saudara sekalian. Saya mulai menggumuli itu, saudara sekalian, begitu. Saya berpikir yang terjadi pada saya ini, mata saya terancam buta seperti ini, karena saya tahu sejak saya usia 25 tahun, saya sudah ada diabetes, saudaraku, udah ada diabetes. Dan ada hipertensi, begitu. Dengan usia bertambah sampai sekarang saya umur 55, saudaraku, kekuatan badan makin lama kan makin lemah. Sementara penyakitnya kan tetap ada, saudaraku, sehingga daya tahannya berkurang. Jadi komplikasi hipertensi dengan diabetes menjadikan kerusakan retina mata, pendarahan mata, saudara sekalian, kan begitu. Jadi penyakit ini bukan penyakit tiba-tiba muncul, saudaraku. Itu penyakit yang sudah lama, bertahun-tahun. Jadi ini kira-kira ada 25 tahun lebih di atas, saudaraku, terjadi seperti ini. Maka puncaknya pada hari-hari seperti ini, saudaraku, kan begitu. Juga karena faktor pola makan yang tidak baik, saudara sekalian. Ya, faktor waktu muda, makanan, pola makan tidak bagus, sehingga menjadikan makin parah ujungnya seperti ini, saudaraku. Jadi when I struggling with myself, saudaraku, saya sadari apa yang saya lakukan ini, yang terjadi pada saya seperti ini adalah penentu berlaku wait, yes, and no, saudara sekalian. Saya mulai berpikir, kalau saya ke dokter Jakarta, mereka give up karena gak bisa, harus dioperasi. Tapi ragu, kalau dioperasi gagal, bapak buta total, karena kadang sudah buta. Saya coba ke Singapura, diterima Dr. Ronald Yu, saudaraku. Maka saya ada di Singapura, sekarang sudah hari ke-17, saudaraku, kan, udah dioperasi, saudara sekalian. Nah, saudaraku, waktu saya menjalani dengan bergumul wait, yes, and no, saudaraku, ya, di dalam pergumulan seperti itu, saudaraku, maka timbullah berbagai hal dalam diri saya, saudara sekalian. Ya, ada kekhawatiran matanya buta total dua-duanya, jadi tidak bisa melihat, ada, saudaraku. Ada kekhawatiran juga, ya, kalau sudah tidak bisa lihat, bagaimana harus hidup, saudaraku. Ada kekhawatiran juga, kalau seperti ini berobat, kalau terulang lagi bagaimana? Karena mata ini sudah lemah, saudaraku, retina matanya sudah lemah, saudara sekalian. Bagaimana harus saya menggunakan myself seperti itu? Saudara, ada jemaat, ada sahabat yang kirim WhatsApp. Saya menghargai si saudaraku. Mereka ada yang mengatakan, Pak, berdoa aja minta sama Tuhan, karena saya pernah bermimpi, Pak. Bermimpi di sorga itu banyak ginjal baru, ya, limpah baru, paru-paru baru, jantung baru, ya, mata baru di sorga sana, Pak. Bapak minta aja nanti Tuhan turunkan, ya, mata baru buat Bapak. Rupanya sahabat kita ini, saudaraku, dalam mimpinya
dia lihat banyak jeroan di sana, saudaraku, begitu. Tapi teologi saya, pemahaman saya sebagai hamba Tuhan bukan yang model seperti itu, saudara sekalian. Ini tetap mata yang tua loh, saudaraku. Ada anugerah Tuhan lewat kemampuan dokter untuk memperbaiki, saudara sekalian. Nah ini kalau saya tidak jaga baik-baik, saudaraku, saya tidak perhatikan pola makan dengan baik, dulunya gak apa-apa makan sedikit aja, gak apa-apa coba dikit-dikit aja, sekali-sekali aja, saudaraku, ini mata tidak bertahan sampai tua. Udah tua dia udah buta duluan, saudara sekalian. Jadi bukan berarti udah disembuhkan, udah operasi, makan terus, saudaraku, apa aja dimakan, gak bisa begitu, saudaraku. Jadi dalam pergumulan myself itu ya ada suatu reflection, saudara sekalian, begitu. Perlu ada suatu perubahan hidup, saudara sekalian, antara yes, wait, and no. Kalau yes saya harus bagaimana, kalau wait saya harus bagaimana, kalau no saya mau bagaimana, saudara sekalian. Jadi fase 1, fase 2 dia bisa swing, saudaraku. Nanti bisa balik lagi ke fase pertama, balik lagi fase kedua, saudaraku. Paulus pun demikian. Mari kita perhatikan Paulus. Saudaraku, di penjara di bawah tanah, pasti dia bergumul struggling with self. Pasti, saudaraku, begitu. Dia seorang rasul yang sudah tua, mengalami rabun mata, tersiksa di penjara di bawah tanah, makanan kurang, pernafasan, oksigen pun tidak bagus, saudaraku itu. Saudaraku, sulit sekali bagi dia, akan demikian, saudara sekalian. Dia bergumul tentang dirinya. Nah, saudaraku, dalam posisi seperti itu dia wait, ya kan? Dia menantikan apa yang mau Tuhan kerjakan buat dia. Kalau Tuhan bilang yes, berarti dia dikeluarkan dari penjara. Kalau Tuhan bilang no, berarti di penjara, kemudian dia dihukum mati, saudara sekalian. Dalam pergumulan struggling with self itu, saudaraku, Paulus menemukan jawaban-jawaban dari Tuhan, saudara sekalian. Jadi bagi Paulus, ketika pergumulan menjadi matang, saudaraku, baik Tuhan menjawab wait, baik Tuhan menjawab yes, ataupun Tuhan menjawab no, ya, ketika pergumulan self yang menjadi matang, itu sudah tidak menjadi masalah, saudaraku. Sudah tidak menjadi masalah. Dan ketika dia sampai poin yang sudah tidak jadi masalahku, maka dia bisa masuk fase ketiga. Fase ketiga adalah strengthening others, meneguhkan iman jemaatnya, saudaraku. Jadi saudaraku, maka saudara ketika baca Filipi jadi jelas. Oleh pemenjaraanku Injil menjadi maju. Dia sudah tahu kenapa di penjara. Nah, waktu di struggling self-nya, dia mengatakan, baik oleh hidupku, matiku, tubuhku, Yesus dimuliakan. Sehingga umat Tuhan, mereka ketika mendengar aku, iman mereka bertambah berani. Mereka berkobar-kobar memberikan firman Tuhan yang tak terbinasakan. Bagiku, mati adalah keuntungan. Kalau hidup adalah untuk Kristus. Jadi kalau dia wait, dia kirim surat, saudaraku, meneguhkan iman umat. Maka muncullah istilah surat dari Filipi. Surat Filipi, surat dari penjara itu, saudaraku. Dalam wait itu, dia bisa meneguhkan iman jemaat. Suratnya keluar, saudaraku. Dan dalam ketika Tuhan say no, berarti dihukum mati, saudaraku, dia juga sudah mengatakan, mati adalah keuntungan. Dia ketemu Tuhan. Kalau jawabnya adalah yes, dia keluar dari penjara. Kalau hidup, ya berbuah untuk Kristus, saudaraku. Jadi nobody can stop him, saudaraku. Jadi ketika dalam pergumulan self-nya kuat sekali, yes and no or wait itu sudah tidak masalah. Dari 3 bagian itu keluar kekuatan untuk meneguhkan iman orang lain. Itu loh Rasul Paulus, saudaraku. Itu loh Rasul Paulus, saudaraku. Jadi dalam pergumulan saya, saudaraku, dalam keadaan mata seperti ini, saudaraku, saya belajar dari Paulus, saudaraku. Saya belajar. Di tengah sulitnya saya bergumul seperti ini, saudaraku, ya, saya coba berpikir. Dalam posisi wait, saya harus bagaimana? Di tengah penantian mata sembuh, saudaraku, mata dioperasi, saya bagaimana caranya supaya saya bisa meneguhkan iman keluarga saya, anak-anak istri saya. Bagaimana saya bisa meneguhkan iman jemaat, saudaraku, supaya mereka melihat contoh hidup saya itu menjadi berkat buat mereka. Nah, kemudian menunggu daripada kalau yes dari Tuhan, bagaimana saya bisa meresponi kekuatan untuk jemaat bisa bertumbuh melihat Tuhan yang ajaib. Kalau no, saya menjadi buta, harus hidup di dunia orang buta.
Bagaimana dengan keadaan begitu pun jemaat iman, jemaat itu berkobar-kobar. Paulus maunya seperti itu, saudaraku. Jadi saudara perhatikan, jikalau Paulus dalam posisi weak di penjara, thus say the Lord, ya, surat dari penjara dari Filipi itu dikirim keluar, jemaat iman, jemaat itu menggelegar, berkobar-kobar mendengar firman itu, saudaraku. Itu posisi weak. Jikalau dia posisi no, dihukum mati, waktu jemaat mendengar dia mati, iman jemaat pun berkobar-kobar. Karena Paulus memberi contoh matinya pun demi Tuhan, saudaraku, begitu. Jikalau jawaban Tuhan adalah yes, dia keluar, saudaraku, jemaat pun akan berkobar-kobar. Lihat, itu saksi hidup, ya, rasul yang diberkati, rasul yang penuh kuasa datang kembali. Maka Paulus mengatakan, kalau aku tidak datang, aku mendengar. Artinya apa? Dia dibunuh, saudaraku. Sebelum dibunuh pasti ada informasi ke dia, saudaraku, tentang jemaat, saudaraku. Kalau aku ada waktu, dia pergi untuk melihat, dia tidak mati, dia masih bisa melihat, saudaraku. Dia sudah menjelaskan semua perihal hidup dia, saudaraku. Jadi hidupnya, matinya, tubuhnya, Yesus dimuliakan. Struggling self-nya very good, saudara sekalian. Saya coba belajar seperti Paulus, walaupun saya bukan Paulus. Saya tidak punya iman seteguh Rasul Paulus. Tapi di tengah penderitaan yang saya hadapi, saudaraku, saya berusaha bagaimana meneguhkan iman jemaat. Bagaimana lewat khotbah ini membuat jemaat berkobar-kobar. Lewat khotbah ini bisa menjembatani pergumulanmu, saudaraku, sehingga kau bisa melihat Tuhan dengan baik, melihat dirimu dengan baik, dan kamu bisa meneguhkan iman teman-teman, sahabatmu, sahabat orang percaya. Lewat penderitaanmu, air matamu, pilot you, kehilangan apapun, saudaraku, kamu bisa menjadi kekuatan buat orang lain. Mestinya orang Kristen seperti saudaraku. Tapi kalau jujur, saudaraku, sekalipun saudara tidak mungkin, gak bisa, Pak, aku gak sekuat itu, Pak. Aku gak mungkin bisa memperketahui untuk diri saya susah. Paling tidak, saudaraku, kamu menjadi berkat, kekuatan rohani buat ibunya keluarga. Itu sudah paling kecil skopnya, saudaraku, ruang lingkupnya. Tidak mampu untuk meneguhkan saudara-saudara seiman yang lain, saudaraku. Paling tidak meneguhkan keluargamu. Jangan karena kehancuran yang kamu alami itu, saudaraku, ya, kamu tidak mampu mendemonstrasikan rohanimu untuk meneguhkan iman orang-orang yang kamu sayang, keluargamu, saudaraku. Mereka juga akan ikut hancur bersama dengan engkau, saudaraku. Jadi saudara, 3 fase ini harus kita jalani, saudaraku. Saya sudah ada di hari ke-17 karantin di Singapura, saudaraku. Setelah hari ke-14 saya keluar dari karantina, saudaraku, saya harus tinggal di hotel. Peraturan Singapura tidak boleh tinggal di apartemen. Kalau ketahuan, baik yang menyewakan maupun yang menyewakan maupun yang sewa, saudaraku, ownernya akan kena denda. Ya, yang menyewa itu akan kena blacklist, saudaraku, karena pemerintah tidak mengizinkan tinggal di apartemen, harus tinggal di hotel supaya terdeteksi kita itu bagaimana kesehatannya. Karena di hotel ada standar kesehatan, protokol kesehatan yang harus ikuti. Kalau di apartemen kan tidak teratur, saudaraku. Jadi pendatang itu harus tinggal di hotel, saudaraku. Jadi saya harus tinggal di hotel selama 2 bulan. Karena mata ini setelah operasi, saudaraku, udah 9 hari pasca operasi, saudaraku, belum sembuh total. Artinya, saudaraku, masih terjadi distorsi mata. Jadi ada pembengkakan di retina, saudaraku. Sehingga saya lihat garis lurus itu bengkak-bengkok, saudaraku. Begitu, karena masih bengkak. Ya, lihat garis lurus itu, lihat tiang listrik itu, saudaraku, bengkok-bengkok. Ya, seperti ular. Tapi tentunya saya melihat ular ya tambah bengkok. Tidak mungkin saya lihat ular jadi lurus, itu mata aneh namanya, saudaraku. Yang saya lihat itu jadi bengkok. Kata dokter itu masih bengkak. Jadi benar-benar saya tidak boleh pulang dulu, saudaraku. Dokter bilang, you akan sulit datang Singapura. Karena Singapura sekarang peraturannya, karantinanya bukan 14 hari lagi. Sejak mulai 8 Mei tahun ini, saudaraku, karantinanya 21 hari. Bukan 14 hari lagi. Jadi saya benar-benar harus totally recovery dulu, saudaraku. Udah sembuh total 2 bulan baru boleh pulang, kata dokter Ronaldo, saudaraku. Ini yang terjadi pada diri saya. Nah, saudaraku, di seri ketiga ini saya ingin beritahu kepada jemaat sekalian.
Saya ingin tanya bagaimana pergumulanmu hari ini. Saya khawatir di fase pertama struggling biganya saudara gagal. Berarti hidup ini gagal total, saudaraku. Ya, di fase kedua struggling with yourself itu, you nggak tahu harus buat apa. Nah, kalau sudah begitu tidak mungkin saudara bisa masuk fase ketiga. Nggak mungkin, saudaraku. Saya menjadi buku kehidupan yang dibaca orang. Saya bukan orang sempurna, tapi bisa menjadi contoh bagi jemaat. Di tengah air mata saya, pergumulan saya, kekhawatiran saya, dari zaman saya depresi, saudaraku, zaman saya serangan jantung bypass di Penang 2 tahun lalu sampai kepada pendarahan mata, saudaraku, saya selalu belajar untuk meneguhkan iman jemaat. Lewat penderitaanku, aku meneguhkan orang lain. Belajar seperti Paulus, lewat belajar seperti Tuhan Yesus. Di tengah penderitaan yang Tuhan alami, saudaraku, setiap orang yang melihat apa yang Tuhan alami, mereka diteguhkan imannya. Bahkan mereka percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, saudara-saudara sekalian. Jadi hidup ini, saudaraku, menjadi lilin yang terbakar untuk orang lain, saudara sekalian. Lilin itu, kalau apinya itu, saudaraku, terang untuk orang lain, otomatis ada dikorbankan, yaitu lilinnya harus terbakar. Badannya kan tua, lama-lama tua. Di tengah sakitnya, saudaraku, lewat sakit yang ada itu, yang terbakar habis ya, harus dikorbankan, saudaraku, biar terang itu bercahaya buat orang lain, saudaraku. Biar terang itu bercahaya buat orang lain. Mestinya hidup orang percaya seperti itu, saudara-saudara sekalian. Saya ingin, saudaraku, di seri ketiga ini, saudara menyimak dengan baik. Karena pergumulan seperti tidaklah semudah yang kita pikir. Memerlukan keberanian, saudaraku. Memerlukan bayar harga, memerlukan ketulusan, memerlukan intimasi with God yang kuat, saudara sekalian. Memerlukan Christian worldview yang baik, saudara-saudaraku. Memerlukan faith in Christ yang kuat, baru bisa menjalankan seperti ini. Itu dijalankan Paulus, saudaraku. Dijalankan Paulus, saudara sekalian. Dia jalankan seperti itu. Sehingga, ingat gak apa yang Paulus ngomong? Engkau sudah mengikuti kesabaranku, ketekunanku, penderitaanku, semua menjadi contoh, saudara-saudara sekalian. Nah, yang membedakan kita, saya dengan Paulus adalah firman Tuhan itu ditulis, saudaraku. Tuhan menggunakan rasul dan nabi dengan menggunakan kehidupan mereka. Sekarang firman Tuhan tertulis dalam bentuk disebut Alkitab, kemudian saudaraku, itulah firman Tuhan, saudara sekalian. Jadi ada sarana yaitu pengalaman hidup setiap penulis, saudaraku, kan begitu. Rasul Paulus pengalamannya ditulis dan menjadi firman, kan demikian, saudaraku. Yang membedakan kita dan mereka adalah pengalaman saya, pengalaman jemaat, kita mempelajari firman Tuhan yang sudah ada itu, saudaraku, tapi tidak menjadi firman, saudara sekalian, tetapi menjadi apa? Pencerahan buat kita. Ya, apa yang terjadi firmannya sudah ada dalam Alkitab, sudah tertulis, saudaraku, memberikan pencerahan kepada pengalaman kita alami. Untuk Rasul Paulus jadilah kitab suci. Berapa kitab itu, saudaraku? Kan demikian kan? Nah, untuk kita tidak pernah jadi kitab lagi. Kalau tidak nanti muncul kitab Antoni Cang 1, Antoni Cang 2, nggak pernah akan ada. Yang adalah pencerahan akan firman Tuhan yang sudah tertulis dalam Alkitab kita, saudaraku. Bagaimana mengerti dengan baik dalam hidup yang kita alami, setiap pengalaman hidup kita, saudaraku. Itu loh, saudaraku. Jadi wahyu itu diberikan kepada rasul dan nabi. Kepada kita, saudaraku, diberikan pencerahan, iluminasi, mengerti kebenaran Tuhan, saudaraku. Saudara, mari kita simak khotbah hari ini. Tidak mudah untuk kita gumulin sih. Tapi kalau engkau hari ini sudah nggak tahu harus buat apa, coba dengar khotbah ini beberapa kali, saudaraku. Ubah sedikit cara berpikirnya. Ubah arah memahami Tuhannya. Ubah cara memahami dirimu sendiri. Dan ubah bahwa kamu mampu di tengah keadaan sesusah apapun, ya, dalam proses apapun tetap bisa meneguhkan orang lain, saudaraku. Ini menjadi penting dalam hidup ini, saudara sekalian. Maukah engkau? Saya nggak tahu engkau siapa, saudaraku. Engkau ada di Indonesia, di luar negeri, kau masih muda, kau pemuda atau sebaya, atau sudah tua, saudaraku. Dengan pergumulan yang amat berat, udah bayar harganya, tapi udah keluar belum lilinnya bercahaya bagi orang lain di tengah air matamu itu? Harga yang kamu bayar begitu pahit itu sudah menjadi berkat buat orang lain belum, saudaraku? Sudah menjadi berkat bagi dirimu sendiri belum?
Kalau kita hanya terkurung dalam kepahitan, dalam kekecewaan amat besar, sayang sekali hidup ini, saudaraku. Sayang sekali, berarti kita nggak ngerti bagaimana seharusnya hidup, saudara sekalian. Perhatikan dirimu, saudaraku. Memang zaman sekarang seperti saudaraku, banyak sekali keluh kesah yang tak terkatakan. Banyak sekali bagian-bagian hidup yang amat pahit. Getir sekali, saudara-saudara sekalian. Yang kadang-kadang untuk struggling self yang kita merasa tak terima, saudaraku. Tapi mari kita menuju kepada suatu kedewasaan rohani dalam memahami cara kerja Tuhan, memahami dimensi hidup di dunia yang kita hidupi ini, saudaraku. Maka kau perhatikan baik-baik. Baik saudara yang mendengar khotbah ini pada saat kau kerja. Saudara mendengar khotbah ini waktu malam, di malam hari, di kamar kamu sendiri pakai earphone. Atau saudara yang sedang bersama keluarga besar lagi dengar di ruang tamu mendengar khotbah ini. Saudara simak satu persatu dan baik. Inilah kunci menuju kepada suatu kerohanian yang baik yang berkenan kepada Tuhan. Mari saudaraku, kita tundukkan kepala sebentar. Jemaat sekalian, ada saatnya engkau berdoa sendiri. Saya tidak tahu hari ini masalah yang kamu hadapi itu apa, saudaraku. Sungguh-sungguh pahit, habis segala-galanya, habis Pak, seperti itu kah? Gak tahu lagi harus buat apa, Pak. Saya nggak mau tahu tentang Tuhan lagi, Pak. Hatiku sudah dingin, itukah engkau? Saya nggak peduli diri saya lagi, Pak. Mau apa terserah. Itukah engkau sebagai orang percaya? Saya tidak peduli keluarga lagi, Pak. Saya nggak bisa urus lagi. Itukah engkau hidup sebagai orang percaya? Seolah-olah engkau kehilangan Tuhan kah? Hari ini ketika mendengar firman seperti ini, Tuhan ingin mengatakan, Tuhanlah Tuhan yang hidup, the living God, masih bekerja sampai sekarang, menggunakan kehidupan yang dalam bentuk apapun tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara sekalian, lihat dirimu masing-masing. Air mata boleh turun, ketidakadilan bisa terjadi, saudara sekalian. Kekurangan hidup bisa terjadi, penyakit bisa datang, saudaraku. Sukacita pun bisa kita terima. Kebahagiaan hidup pun sering kita alami, saudaraku. Suka duka datang silih berganti. Tetapi yang menjadi permasalahan besar adalah apakah kamu mampu dalam seni merangkai hidup, melihat semua bagian ini ada dalam tangan Tuhan yang besar untuk menjadi berkat bagi banyak orang yang hidup di sekitar kita. Mereka-mereka yang belum percaya, mereka yang sudah percaya, lewat hidup kita, mereka kuat teguh beriman. Itukah engkau orang Kristen? Saudaraku, biar aku sebagai pendeta berdoa untukmu. Tuhan Yesus, letakkan tanganmu di atas kepala jemaat, Tuhan. Letakkan tanganmu di hati jemaat. Biar mereka teguh beriman di tengah permasalahan yang tak terpecahkan, di tengah situasi kondisi yang sudah sulit untuk dihadapi. Mereka boleh percaya mereka masih memiliki Tuhan yang hidup. Tuhan, tolong setiap umat-Mu di tengah keterbatasan mereka untuk memahami diri mereka masing-masing. Beri mereka hikmat Tuhan di dalam struggling self mereka. Mereka boleh menemukan banyak hal di mana Tuhan bekerja, memberi hikmat dan bijaksana untuk hidup mereka. Dan Tuhan ajar mereka bangkit bahkan menjadi kekuatan buat orang lain. Tuhan Yesus, kami manusia lemah, kami kadang tak berdaya, kadang kami terhempas Tuhan, kadang kami tergeletak Tuhan, tidak bisa buat apa-apa Tuhan. Tapi karena Engkau hidup, Engkau berkuasa, bekerja lewat diri kami Tuhan. Biar hidup ini, tubuh kami, hidup kami, mati kami, Yesus dimuliakan. Biar kami belajar seperti Paulus, hidup, mati adalah keuntungan. Dan jikalau hidup, hidup berbuah untuk Kristus. Tolong setiap kami Tuhan, di tengah zaman yang sulit ini, mampukan rohani kami bertumbuh dengan baik di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, biar berkat ini tiba kepada jemaat.
Mereka yang membutuhkan kesembuhan, anugerah kesembuhan dari Tuhan turun atas umat Tuhan. Mereka yang sangat menderita, mereka mengalami depression, damai sejahtera dari Tuhan turun dalam hati mereka. Mereka yang kehilangan segala-galanya, Tuhan yang menghibur, memberikan kekuatan. Mereka yang bahkan sudah nggak tahu harus buat apa di tengah porak-poranda iman, Tuhan Roh Kudus mengarahkan mereka, mengajar mereka mengerti kitab suci dengan baik, sehingga mereka boleh melihat kebesaran dan keagungan Tuhan. Kasih karunia Tuhan turun atas jemaat, kebaikan penyertaan Tuhan turun atas jemaat. Terima kasih Tuhan, dengar kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.